mulai aja seri. Oke. Di semalam, di waktu kemarin, semalam itu sudah berikan tugasnya. Ada yang udah lihat belum tugasnya ini? Ayo, ada yang lihat? Saya sudah Iya, berikan Sir. di. Nah, itu saya hanya memberikan tugasnya, tapi sebelum ngasih tahu gimana caranya ya, ini sudah lihat ada satu orang yang sudah mengumpulkan. Nah, yang sudah mengumpulkan ini, saya minta kirim dari alamat WA yang saya buat. Karena teman-temannya di kelas 7A semuanya kirimnya dari WA. Nih, bukan kayak gini ya. Nah, oke. Nih, yang ngumpul cuma Benardi ya. Yang ngumpul cuma Bernardi, dan ini adalah tugasnya. Nih, semua tugas dibuat dalam satu file Excel. Simpan tugas tersebut sebagai format sebagai berikut. Nah, nama, underscore, kelas tugas semester 2. Contohnya nih, nama kamu adalah Andi. Nah, underscore, tugas semester 2, kelasnya 7B. Nih, silakan dikerjain di Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Google Spreadsheet kita kan nggak ada belajar. Benar ya, kita masih belum belajar Google Spreadsheet, tapi caranya sama semuanya. Oke, yang perbedaannya Microsoft Excel ini dikerjain di dalam laptop ya, ini dari laptop atau dari komputer. Nah, kalau spreadsheet ini dari handphone. Oke, ini dari handphone. Cuman dari kelas 7B yang belum saya berikan ya, 7A, 7C, 7D sudah lama. Dari 2 minggu yang lalu sudah saya berikan. Oke, nah tugasnya mudah banget. Yaitu sebagai berikut. Nah, ini yang pertama itu adalah kita menghitung jumlah dan rata-rata nilai murid dari mata pelajaran. Nah, ini udah ada 15 ya. Ini kamu ketik ulang semuanya di dalam Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Oke, nah saya mau tanya dulu nih, untuk menghitung jumlah kita pakai rumus apa? Ada yang tahu? Ayo, atau saya tanya gini nih, jumlah dan rata-ratanya itu terbagi atas 2 ya. Nih, jumlahnya itu ada di bagian sini, sama satu lagi di bagian sini. Cara menghitungnya dulu gimana nih? Ada yang ingat? Rumus apa yang kita pakai di dalamnya? Ayo, biar cepat nih, biar semuanya sama-sama paham. Gimana nih? Ada yang tahu? Nah, oke, sum terus blok. Benar ya? Kita buat ketik sum, kemudian kita blok. Nih, mungkin di sini banyak sekali yang masih belum tahu ya. Kalau misalnya di Microsoft Excel, saya nggak punya laptop di rumah. Gimana, Nah, mungkin kamu tidak punya laptop, tetapi mungkin papa mama kamu punya ya. Kamu memang untuk pribadi tidak punya laptop, tapi papa mama kamu punya, dikerjakan di laptop papa mamanya. Nah, kalau tidak ada gimana, Nah, kalau tidak ada, pinjam ke laptop saudaranya. Nah, pinjam laptop saudara atau laptop sekitarnya, mau tetangga, di kiri, kanan, depan, dan lain sebagainya. Atau pinjam laptop teman kamu nih, teman satu kelasnya juga boleh, atau teman di beda kelas. Kalau misalnya tidak tahu lagi, ya udah, terpaksa kerjanya dari Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini kamu bisa download di dalam Play Store. Kamu bisa lihat sendiri ya, download dari Play Store atau App Store. App Store kalau misalnya kamu pakai yang namanya itu adalah iPhone, kalau Play Store adalah Android. Sampai di situ dulu nih, saya tanya. Paham nggak untuk cara mengerjakannya dari aplikasi yang saya buat ini? Ayo, paham semua? Di sini ada yang nggak punya laptop, ada yang masih belum punya laptop sendiri, atau tidak ada laptop di rumahnya nih, saya tanya. Ada nggak di sini yang tidak punya laptop di rumahnya?
Atau semuanya punya? Serasa semuanya punya ya, paling tidak papanya punya atau mamanya nih. Nah, oke. So, bukan di kelas. Tidak. Ini kamu kerjain ya, namanya tugas dong. Ini namanya tugas untuk nilai semester kamu. Nah, sudah bilang berapa kali ya, kalau misalnya tugas kamu kosong atau nilai kamu ada aja 01, bisa membuat tidak naik kelas. Jadi di sini saya nggak bakalan marah-marah lagi, hey mana tugasnya, bla bla bla. Kalau kamu tidak ngerjain ya berarti salah kamu sendiri ya. Oke, saya laptopku rusak. Nah, ini tadi saya bilang, kalau misalnya laptopnya rusak, tapi kan punya papa ada, atau punya mama, atau punya abang. Kalau tidak ada, coba ke rumah saudara, pinjam laptopnya buat ngerjain. Oke, pinjam laptopnya buat ngerjain tugasnya. Kalau tidak bisa lagi punya saudara, pinjam punya tetangga. Kalau tidak ada, ya udah kamu ke warnet nih, ke warnet buat ngerjain. 1 jam cukup kok. Kalau tidak bisa lagi ke warnet, saya cewek saya masak ke warnet. Nah, di tempat fotokopi itu biasanya ada yang namanya komputer dan ada Microsoft Excel-nya. Oke, fotokopi berapalah paling, nanti bantu minta kerjain juga boleh, tapi harus kamu paham ya. Kalau tidak mengerti lagi, ya udah kerjain dari handphone Google Spreadsheet. Oke, saya di kelas. Maksudnya saya di kelas gimana nih? Untuk kelas 7, bukannya online semua ya? Atau ada yang di kelas? Miselia, maksudnya gimana nih Miselia? Miselia di mana sekarang? Karena saya mau rekam jadi disuruh ke sekolah. Oke. Nah, Miselia, coba datang ke lab komputer aja ya di lantai 4. Ya, Miselia datang ke lantai 4 di lab komputer. Dibawa ya handphonenya Miselia. Oke, ini lanjut. Lantai berapa, Sir? Lantai 4. Lantai 4 lab komputer. Nah, jadi yang datang ini Miselia sendiri ya. Oke, nah jadi di sini nanti kita akan membuat ini, yang sulitnya atau yang lamanya itu adalah ini, mengetikkannya ya. Ini yang paling lama mungkin hanya mengetiknya saja. Oke. Nah, jadi di sini saya mau tanya dulu nih. Biasanya, nah ini saya udah buat ya. Saya udah mengetik paling tidak ada 5. Oke, di sini saya ada mengetik 5 saja. Saya nggak usah ngetik semuanya ya. Saya kasih bocoran cara untuk mengerjainnya. Rumus menjumlahkan itu kita pakai sum. Oke, ini saya besarin. Rumus menjumlahkan itu kita pakai sum. Ini mungkin nggak nampak. Ctrl X, pindahin aja nih. Pindahin ke sini. Oke, nah ingat ya, tulis ketik soalnya kembali. Ketik soalnya kembali. Jadi di sini kalau misalnya daftar nilai 7F, ya kamu buat lagi tetap 7F-nya. Nah, nama murid itu ada Gunardi, Billy Simpson, Susi Susanti, Diana Armani. Ini sesuai ya, sampai di nomor 5, English, Math, Science. Oke, ya, di situ aja. Oke. Nah,
Di nih, oke, itu sudah hidupin, buka Microsoft Excel-nya. Itu udah hidup kan? Microsoft Excel, tahu kan yang mana kan? Oke, nah itu udah join Zoom lagi nggak? Balik ke Zoom. Kenapa dikeluarin? Ya, coba masuk lagi aja. Oke. Nah, jadi di sini ini ada sampai 5. Oke. Nah, kemarin kan kita cara untuk menghitungnya gimana? Kemarin kita untuk cara menghitungnya itu jumlahnya itu adalah sama dengan klik ini ditambah ini tambah ini dan ini. Benar nggak seperti gini caranya? Untuk menggunakan operator aritmatika waktu kemarin. Ayo, benar ya? Ini caranya kemarin. Kemudian se-enter. Nah, coba kamu hitung nih, 95 tambah 95. Ini udah 100 berapa nih? 180, 190. Ditambah 83 hasilnya adalah 273. Nah, jadi untuk menjumlahkannya ini kamu boleh pakai tambah seperti gini ya, tapi setidak menyarankannya. Karena kalau misalnya datanya banyak, itu tidak worth it untuk dibuat. Jadi untuk menggunakannya kita lebih baik sama dengan ketik sum, buka kurung, nih, klik dan blok tahan begini. Enter. Nah, oke, paham nggak sampai di sini? Gimana, paham semua nggak nih? Oke, atau gini, ini untuk menghitung jumlahnya ini, kita menghitungnya itu dari kiri ke kanan. Oke, paham ya? Dari kiri ke kanan. Kalau misalnya jumlah yang ini, cara menghitungnya adalah dari atas ke bawah. Jadi, contohnya, ini kan jumlah ya, jumlah Inggris itu, kita buat aja ya, sama dengan sum, buka kurung, nih, klik, kemudian blok seperti ini, tutup kurung. Nah, jadi nilai Inggris di semua murid itu adalah 387. Oke, sampai di situ gimana, paham nggak nih? Ayo. Oke, nih dari yang online ya, coba aktifin kameranya. Aldris, Casey, Fanya, David, Bill, Sicil, Vanessa, ada yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Boleh diulang, Sob? Nah, ini ada yang pakai laptop nggak nih? Ayo, ada yang pakai laptop nggak nih? Ya, coba diangkat tangannya. Mana tahu kamu bisa langsung buat mengerjainnya. Oke, di antara Jessica sama Jessiota, siapa yang paling cepat ngerjain? Siapa yang lebih cepat mengetik? Ada yang mau? Oke, nah, saya ulangin. Oke, saya ulangin ya. Buat Miselia, coba diketik yang sebuat ya. Oke, biar kamu di rumah Miselia ada laptop nggak? Ya, oke, saya ulangin ya. Nah, soalnya udah seberikan di dalam Google Classroom. Kita ulang dari awal. Nah, jadi di sini kita mulai ya. Ini tampilan di awalnya. Kita ketik dulu nih. Kamu ketik semua. Kita ulang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini kan ada apa lagi nih? Nih, sebagi gini ya. Biar semuanya kelihatan. Oke. Nah, ini kan ada 5. Ini terbesar. Diketik ini semua ya, diketik ini semua ya, termasuk ininya, hitung jumlah dan rata-rata nilai murid. Nah, habis tulis nomor, kemudian kamu ketik nih nama muridnya ada siapa aja. Nah, di sini ada Gunardi, ada Billy Simpson, ada Susi, Susanti, ada Diana, ada Armani. Oke, nah habis nama murid ada nama mata pelajarannya adalah English, kemudian di sampingnya ada math, ada science. Oke, kemudian di sini ada jumlah. Kemudian di sini rata-rata. Benar ya? Nah, jadi di sini harus diketik semuanya persis ya. Harus diketik persis. Nih, nilainya itu ada 95, 75, 80, 47, 90. Nah, benar ya? Ini nilainya dari atas ke bawah. Ketiknya itu dari atas ke bawah gini ya.
Oke, nih, sengetiknya dari sini ke sini. Oke, ini saya stop share dulu, kemudian ini, nah ini saya share semua gini. Oke, nah ini yang tadi saya bilang ya, note-nya, saya ngetiknya dari sini ke bawah dulu ya. Ini juga sama, ini juga sama. Oke, ini clear ya. Oke, nah ini masih saya ngetik dulu nih. 90, kalau main berapa sih? 83, 65, 73, 65, 95. Oke, science 95, 87, 89, 76, 87. Oke, saya pilih dari yang pakai laptop nih. Buat Jesiota, untuk menghitung jumlahnya tadi gimana caranya Jesiota? Ntar tadi jaringannya lagi agak putus-putus, jadi nggak terlalu kedengeran. Oke, nggak kedengaran ya. Nah, saya kasih bocoran. Untuk jumlahnya, menghitungnya pakai rumus sum. Jadi, kita cuma ngetik aja nih, sama dengan ketik sum. Nah, buka kurung, klik, kemudian blok. Tutup kurung, enter. Keluar hasilnya. Paham nggak sampai situ? Nah, kamu kalau tidak mau pakai sum juga boleh nih, sama dengan klik 75 ditambah 65 begini juga boleh. Tapi kerjanya 3 kali lipat. Kerjanya 3 kali lipat lebih lambat. Nah, ayo, gimana? Untuk mengerjain jumlahnya, ada yang mau ditanyain? Mengerti semua? Nah, jadi di sini nanti kamu tulis semua, ya kamu ketik semua. Untuk jumlahnya ini, cara mengerjainnya itu adalah menyamping. Oke, ini juga rata-rata juga sama nih. Rata-rata rumusnya apa, Sa? Ayo, kalau yang rata-rata gimana, Sa? Nah, rata-rata itu rumusnya udah ada sebuah. Kita pakai sama dengan average. Nih, average. Jadi di sini kita buat aja nih, sama dengan average tulisannya nih, average. Buka kurung, ya udah nih, di blok sampai sini. Kurung, enter. Nah, berarti nilainya si temannya itu si Gunardi, rata-ratanya itu adalah 91. Nah, kalau Billy berapa se? Ya udah buat lagi nih sama dengan average, buka kurung, blok ini English, Math, Science. Tutup kurung, enter. Nah, nilai rata-ratanya si Gunar Billy adalah 75. Oke, sampai di sini paham nggak nih? Gimana? Gampang atau sulit? Ya, coba dijawab sana ya. Nah, ini ya yang pakai laptop atau komputer maunya langsung dikerjain dong, biar nanti lebih gampang untuk membuatnya ulang. Nah, kalau misalnya nih, untuk jumlah rata-rata di bawah gimana cara hitungnya? Nah, kalau untuk jumlah, ini rata-rata. Nah, untuk penghitung jumlah dan rata-rata juga rumusnya sama ya, sama dengan sum, buka kurung, udah dari atas ke bawah nih. Nah, jumlahnya itu nilai English di semua murid itu adalah 387. Ini juga sama average. Nih, buka kurung, blok, klik, dan blok begini. Nah, berarti di English rata-ratanya 77 nih dari 5 orang yang sudah mengerjakannya. Kalau math berapa lagi? Kalau science berapa lagi? Nih. Kemudian ini nanti dihitung lagi ya jumlah keseluruhannya nih. Nih, di sini nanti dibuat lagi nih. Sama dengan sum, buka kurung. Ini berapa? Nih. Rata-ratanya di sini. Nah, berarti rata-rata di semua mata pelajaran itu murid itu adalah 80. Nah, ini kan ada 90, 62, 80, 75, 91.
Rata-ratanya itu adalah 80. Sampai di sini. Untuk soal nomor 1, mengerti? Paham nggak nih? Yang perlu diingat untuk rumusnya saya udah buat di sini loh. Kurang baik apalagi nih rumusnya saya udah buat di sini. Cuman yang perlu kamu ingat untuk menghitung, mana nih saya ribet sendiri. Untuk menghitung jumlahnya yang di ini, yang di kanan, hitungnya dari kiri ke kanan. Kalau yang bawah ini, hitungnya dari atas ke bawah. Nah, seperti gitu aja untuk nomor 1. Paham ya? Gampang ya? Nah, tapi di sini saya ngasih tugasnya hanya untuk yang join ke Zoom saja. Ini nanti saya nggak bakalan berikan kepada di Google Classroom. Makanya saya bilang harus dipahami supaya kamu bisa mengerti bagaimana cara untuk mengerjakannya. Oke, nah ini saya stop share. Ya, coba ada yang mau nggak nih praktikumnya nih? Praktikum berkedok ngerjain tugas. Biar tidak ada lagi yang merah. Ayo, ada yang mau? Tinggal di share screen sendiri. Salam. Ya. Sir, kalau misalnya ngitung jumlah dan rata-ratanya yang di atas sekali semua bisa nggak, Sir? Gimana? Kalau misalnya kita mau menghitung jumlah dan rata-rata yang di atas, itu sekali semua bisa nggak, Sir? Sekali semua. Bisa sebenarnya, tapi saya nggak bakalan ngasih tahu caranya. Ini tadi kan saya udah buat nih. Saya kan tadi nggak perlu masukin rumus nih, langsung keluar jawabannya nih. Nih, maksudnya kan main tarik gitu kan. Contoh nih, hapus ini, delete. Oke, ini saya delete. Ya, saya delete ya, rumusnya saya delete, ini saya delete. Nah, maksudnya gini kan, tinggal tarik gini langsung keluar hasilnya. Begitu Jessica? Gitu kan? Ya kan? Keluar semua bisa. Tapi saya nggak mau kasih tahu triknya. Terlalu gampang buat kalian nanti. Enak saja. Oke? Nanti bakalan bisa untuk mengerjakannya. Gak usah ngetik-ngetik rumusnya. Ada cara triknya. Apa yang dipicit dari keyboardnya dan lain sebagainya. Nih, padahal ini sesuai nih F2 sampai F6. Jadi itu 273 tambah 227 nih hasilnya ini. Rata-ratanya juga sama. Oke, ini untuk di soal nomor 1. Saya udah kasih ya, gimana cara menghitungnya. Jadi saya tunggu. Dikumpulkan ini nomor se. Ini nomor se yang kedua ya. Kalau saya kasih nanti nomor se yang utama, itu udah di kelas 7A. Nanti jadi saya bingung sendiri untuk menilainya gimana. Oke, untuk nomor 2 juga ada banyak nih. Makanya tadi saya bilang ya, mengetiknya saja yang capek. Kemarin kita udah belajar nih, gimana caranya untuk membuat grafik. Benar atau salah? Itu kalau pakai kalkulator bisa tidak? Tidak boleh dong. Nah, kenapa saya bilang kamu mengerjakannya, kamu kumpul dokumennya. Kamu kumpul dokumennya seperti gini. Saya tunjukin ya. Oke. Nih, yang lihat Zoom, perhatikan saya baik-baik. Ini stop share, kemudian mana nih nama saya sendiri nih. Oke, ini saya spotlight ya, biar semuanya lihat ya. Oke, ini saya kasih tunjuk satu murid. Nah, jadi tugas kamu itu adalah buat seperti gini. Kamu kumpulkan ke dalam WA nih, dalam bentuk dokumen. Dan ini adalah, nih contohnya ini nomor 1. Ini untuk bagian nomor 2-nya. Nah, tapi seharusnya ini kamu buat dalam satu dokumen Microsoft Excel saja. Seperti begini. Paham nggak? Nah, jadi kenapa saya minta dalam bentuk dokumen? Supaya saya tahu gimana cara kamu ngerjainnya. Tadi temannya ada yang nanya kayak siapa nih, saya lihat.
Berarti jumlahnya dibagi 3. Nah, iya. Nah, kalau jumlahnya ini kok dibagi ditambah 3 dong, karena kan nilainya ada 3. English, Math, sama Science. Nah, kalau yang bawah hanya English-nya saja. Tetapi kan muridnya banyak nih. Kalau jumlahnya ini berarti kamu itu ini sampai bawah nih. Untuk di bagian jumlahnya. Dari 1 sampai 20 nilai Inggrisnya semuanya jumlahnya berapa nih? Rata-ratanya berapa nih? Gitu. Oke, paham ya? Ayo, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Saya mau yakinin, paham nggak sampai di sini? Oke. Nah, ini caranya juga sama untuk Google Spreadsheet. Hanya kamu tinggal download saja di dalam handphone kamu. Tapi saya harap dikerjanya dari Microsoft Excel. Kalau tidak bisa semua, kamu paling gampang ke tempat fotokopi. Ada di sini yang masih belum pernah ke fotokopi? Ada yang masih belum pernah ke fotokopi? Pernah semua ya? Di fotokopi ada komputer nggak? Ayo. Di fotokopi itu ada komputer, benar ya? Di fotokopi itu ada komputer, ya udah tinggal kamu ketik. Paling nanti buatnya gampang kok nih. Untuk tugas nomor 2, ini juga sama. Ketik data pengukuran muai volume zat. Ngirimnya gimana? Saya belum mengerti. Kamu kirimnya itu lewat dari dokumen. Kamu kirimnya lewat dokumen. Semua di sini ada pakai WA? Pakai ya. Udah, kamu cara untuk kirim dari WA itu lewat dari WA web. WA website. Pernah dengar? Pernah dengar WA web? Pernah ya? Oke. Cara ngirimnya itu gampang banget. Ini contohnya saya ada punya grup game Mobile Legends ya. Kamu klik yang ini. Yang tanda penjepit nih, kemudian dokumen. Nih, pilih yang dokumen. Ini paling biru. Ya udah, tinggal cari aja di mana dokumennya. Nah, saya sebelum share screen ini kan saya tunjukin nih dari wajah saya nih, saya tutupin. Saya ulangin ya. Nah, ini WhatsApp. Kamu klik yang gambar pin ini, klik dokumen. Ada pilih dokumennya di mana kamu simpan tadi. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 2 itu juga gampang banget. Kemarin kita juga sudah belajar. Kemarin kita juga sudah belajar gimana cara untuk membuat grafik. Nah, oke, saya buat di sini, di bawahnya ya. Nah, sebagai contoh, ini saya sudah buat juga nih. Oke, mana nih? Nih. Oke. Nah, ini saya sudah buat nih. Sama juga ya, nomor 1 sampai 5. Untuk nomor 2 ini lebih gampang lagi. Untuk nomor 2 ini lebih gampang lagi. Nah, ini sebagai tip kayak tadi. Oke, untuk nomor 2 ini lebih gampang lagi. Untuk soal nomor pertama ini udah ya, ketik data tugas pengukuran muai volume zat. Ini udah kita ketik. Nah, di sini ingat, pakai koma. Pakai koma di sini. Oke, pakai koma. Oke, nah buatlah grafik perubahan muai volume zat 1 dan zat 2. Jadi di sini kita akan buat seperti gini. Nomor 2 zat satunya, ini zat 1. Nah, di zat satunya ini kamu blok. Insert, pilih yang batang. Blok, pilih insert batang. Nah, maka akan keluar seperti begini hasilnya. Nih, langsung keluar zat satunya. Nih, hanya seperti gini saja. Kalau zat 2-nya gimana, Sa? Ya udah, kalau zat 2-nya juga sama. Tinggal di blok saja nih, di blok, insert, masukin zat 2 blok. Nih. Hanya seperti gini saja. Gampang nggak atau sulit? Nomor 2 lebih gampang loh. Sekali lagi ulang ya. Kamu ketik ini semua. Sudah diketik. Nah, ini contoh dari ketik ya. Ya udah, di blok saja zat satunya, insert, pilih batang.
Nih, keluar hasilnya Z1 nih. Sesuai nggak? Sesuai dong nih nomor 1. Dia di 2.500.000, di 2.500.000. Ini 2.590.000. Nih, kan agak naik dikit ya, makin lama makin naik nih. Di Z1. Sesuai, makin lama makin naik. 0, 90, 180, 270, 360. Kalau Z2-nya gimana, Sir? Nah, kalau Z2-nya sama juga. Di blok, insert, pilih garis. Nih, di Z2-nya. Oke, ini. Oke, paham nggak nih? Hanya tinggal blok-blok saja. Saya sebelum share screen, ini saya udah share screen loh. Gimana? Jadi hanya seperti begitu saja tugasnya. Saya udah kasih tahu gimana cara mengerjainya. Jangan sampai tidak dikerjain. Yang sulit itu adalah untuk mengetiknya. Nomor 1 tadi soalnya untuk menghitung jumlah ini dari kiri ke kanan. Kalau yang ini dari atas ke bawah. Nah, kalau yang ini kamu ketik soalnya, kamu blok seperti gini yang tadi saya buat. Klik, blok, insert, ini Z1. Z2-nya gimana? Saya udah nih klik, blok, insert, Z2. Ini. Oke. Nah, kalau garis gimana, Saya? Itu juga sama ya. Ini blok, ini garis. Ini tadi ya, berarti kita minta batang sama garis nih. Z1. Ini. Nah, jadi ada yang punya batang, ada yang punya garis. Nih. Oke. Z2-nya juga sama nih. Klik, blok, insert. Hanya seperti begini saja. Gimana? Gampang ya. Itu berarti satu batang, satu garis. Iya, benar. Satu batang, satu garis. Kan di sini dibuat. Buatlah dua grafik, yaitu tipe batang dan tipe garis. Nah, makanya tadi saya bilang yang sulit itu hanya mengetiknya saja. Hanya mengetiknya saja yang sulit. Kenapa saya minta dalam bentuk dokumen? Supaya saya bisa melihat nih, nomor 1 ini jumlahnya ini apakah kamu memakai kalkulator atau tidak. Nah, kalau kamu pakai kalkulator di sini bakalan ketahuan loh. Contoh ya, sebalik ke nomor 1 nih. Rata-ratanya 91. Kalau kamu buat begini, saya udah ingetin. Di sini bakalan kelihatan perbedaannya nih. Perhatikan ya. Di sini sama di sini. Nih. Sama-sama nilainya 91. Tapi kalau misalnya saya klik ini 91, di sini 91, di rata-ratanya pakai rumus. Jadi saya mau lihat nih, apakah kamu memakai rumus atau tidak. Nih, gimana cara kamu ngitungnya? Ini juga sama ya, nih. Kalau kamu buat begini pakai kalkulator, hasilnya bakalan berbeda deh. Apakah pakai rumus atau tidak. Kalau nomor 2 ini diketik, kemudian dibuat grafiknya. Ini ada grafik batang, ada grafik garis, ada batang, ada garis. Simple. Gimana? Paham atau tidak? Gimana nih? Ayo. Sulit atau gampang nih? Oh, dijawab saja dong. Ini waktu kita tinggal 33 menit lagi. Ini yang hadir ada 24. Dari 40 murid. Kita anggap aja ada 40 murid ya. Berarti ada sekitar
14 orang yang belum hadir. Boleh diulang nggak caranya ngirim lewat WA gimana? Nah, untuk mengirim lewat WA dokumen, itu kamu tanya aja coba sama abang, kakak, atau papa mama nih. Mereka pasti tahu ya, nih caranya gini ya. Pertama kamu share ini dulu ya. Nih, kan kamu pakai laptop nih. Kamu pakai laptop, caranya juga sama yang kayak saya buat nih. Udah, dibuka aja WA web. Nah, ingat, WA web ini adalah resmi alamat websitenya si WhatsApp. Jadi, isi chat kamu tidak bakalan disadap. Nah, oke. Ini contohnya ya. Wait. Nah, ini udah. Ini tinggal kamu apain aja nanti dari ini. Kamu masukin saja nih bagian ininya. Scan barcode. Untuk scan barcode itu gampang banget. Titik tiganya itu nanti kamu bakalan diajarin deh. Papa, mama, abang kamu, atau siapapun pasti bakalan bisa. Tinggal diketik aja WA web. Oke? Sampai di sini. Saya mau tanya ulang. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain sama saya? Tidak ada ya, paham semua ya. Oke, kalau sudah paham, kita sampai di sini dulu. Oke, kita sampai di sini. Saya sudah kasih tahu tips and triknya. Tinggal kamu mengetik saja, ulangin caranya sama yang kayak sebelumnya. Oke, sampai sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan. Paling lambat dikumpul minggu depan. Dan bye-bye.